Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di channel Servis Pelosok. Apa kabar sahabatku, sahabat YouTuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada. Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya, dan semoga diberikan kesehatan selalu dan umur panjang. Apa yang menjadi cita-citanya semoga akan cepat tercapai dan terwujud ya, dan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabatku, mohon maaf dalam kesempatan video kali ini saya juga ingin memberi sedikit tutorial cara memperbaiki TV box ataupun Android TV ya, Android TV box multimedia internet TV. Katanya di sini kondisi mati total, tidak mau menyala sahabatku ya. Mati total, tidak mau menyala ya. Kita coba kita cek dulu ya. Ini mesinnya ya. Nah, ini mesinnya, internetnya, dan juga di sini dibawakan adaptornya. Ini tidak perlu kita gunakan ya, tidak perlu kita ambil. Selanjutnya di sini kita perhatikan sebelum kita bongkar pada posisi mesin ini, kita coba dulu cek dulu adaptornya apakah adaptornya yang bermasalah ya. Kita coba cek dulu, kita colokkan ketegangan, kita perhatikan. Oke, tidak mau menyala ya, tidak ada reaksi sama sekali. Nah di sini sahabatku, sebelum kita cek ini ya, kita coba tes dulu ya. Kita tes dulu di posisi, tolong itu baru listrik udah. Kita coba ya adaptornya menggunakan bor listrik ya. Kita coba untuk nyalakan bor listrik apakah dia mau menyala. Kalau dia mau menyala adaptornya ini berarti untuk adaptornya aman ya. Kita coba colokkan ke bor saya. Nah di sini di bor saya juga tidak mau menyala. Bahwasanya di sini ya, bahwasanya di sini adaptornya yang bermasalah. Cukup simpel kalau kita mau mengetahui kerusakan ya, yang mana elektronik yang menggunakan adaptor itu ya. Kita cek dulu adaptornya menggunakan yang namanya elektronik yang lain juga yang menggunakan adaptornya ya, yang menggunakan adaptor. Jadi ini ya, adaptor tadi kita langsung pakai untuk menyalakan di sini ya, untuk menyalakan TV box-nya ataupun box TV Android-nya ini tidak mau menyala sama sekali ya. Tidak ada reaksi sama sekali, tidak mau menyala. Nah, kan kita pastinya penasaran ya apa yang menjadi permasalahan. Nah, kita coba ke mesin yang lain ataupun kadang-kadang ada kipas juga yang menggunakan adaptor ya. Ada juga mesin-mesin lain yang menggunakan adaptor. Di sini kita bolak-balik juga tidak mau menyala. Nah, untuk selanjutnya sahabatku, di sini langkah selanjutnya pertama sudah kita coba untuk nyalakan mesin lain juga tidak mau menyala ya adaptornya. Kita akan cek dulu ya, kita akan cek dulu jalur kabelnya ini. Kalau jalur kabelnya ini bagus, terkoneksi dengan normal, berarti di situ ada masalah di bagian mesin adaptornya ya. Di sini udah jelas ya, udah jelas kita perhatikan kondisi mesinnya ya. Mesin adaptornya ini kayaknya ada masalah. Kita coba dulu, kita cek dulu ya kabelnya, apakah ada koneksi atau tidak kalau jalur kabelnya. Kita cek dulu bagian jalur adaptornya ya, kabel adaptornya ini ya, bisa diperhatikan silau ya sobat ya. Saya diperhatikan multi saya. Nah, di sini kita cari jalurnya, di sini kita cari jalurnya, kita cek dulu jalur kabelnya apakah koneksi atau tidak. Oke, jalur kabel terkoneksi yang di bagian luar, kita coba tes bagian dalam. Oke, bagian dalam juga terkoneksi bagus, berarti di sini jalur kabel tidak masalah. Berarti mesin adaptornya yang bermasalah ya. Jika sahabat tidak mempunyai mesin yang seperti ini, bisa menggunakan adaptor yang lain tapi yang ukurannya sama ya. Ukurannya sama 5 volt ya. Yang penting ukurannya sama 5 volt itu insya Allah bisa. Karena di sini kalau sahabat tidak mau repot, cukup beli di toko ya, cukup murah ya. Kalau tidak salah itu sekitar 35 adaptor seperti ini. Nah, di sini akan saya coba dulu ini. Saya lepas dulu ya. Saya akan mencoba mengganti menggunakan adaptor lain ya. Ini saya ada mesin adaptor lain ya. Nah, kita akan coba pakai mesin adaptor lain ya. Ini yang bawaannya. Ini saya adaptor kalau tidak salah ukurannya sama ya, 5 volt juga. Sengaja kalau sahabatku ya, sengaja saya ambil ya adaptor bekas-bekas di tukang loak itu, karena saat kita perbaikan seperti ini tidak perlu repot-repot ya. Kalau ini kan nanti bisa buat PR kita, kenapa dia tidak mau menyala nantinya kan. Nah, buat
iseng-iseng kita nanti di luar kamera. Nah, ini masih normal sahabatku. Kita coba kita cek dulu posisinya di sini, dia posisinya masuk atau tidak. Kalau bisa sama kita gunakan ini aja ya. Ini masih normal sahabatku, masih bagus. Jadi saya ambil dari tukang loak, saya perbaiki dan alhamdulillah sudah bisa dikondisikan. Nah, di sini akan kita pasang dulu, kita cari inputnya. Jelas ya kalau outputnya ya, outputnya untuk inputnya ini ya, dua lubang kaki ini. Untuk outputnya posisinya ini ya, bisa kita perhatikan sini sama sini. Di sini akan kita coba pasang dulu sahabatku, kita akan coba pasang dulu jalur kabelnya ini. Ada dua kabel, kita pasang dulu, kita solder, ya, kita solder di posisinya sini. Kenapa saya selalu mengambil apabila kalau ada adaptor bekas di tukang loak itu selalu saya ambil ya seperti ini manfaatnya sahabatku ya. Tidak butuh beli ratusan puluhan ribu, cukup kita beli di tukang loak, kita perbaiki lalu kita simpan lagi, kita stok ya. Nah, jadi kalau untuk perbaikan sejenis ini tidak perlu repot-repot ya. Kalau emang ada yang rusak seperti ini tinggal kita ganti aja seperti itu, cukup simple ya. Tapi nanti setelah kita ganti mesin adaptornya ini masih tetap tidak mau menyala ya sahabatku, baru kita nanti kita bongkar posisi bagian adaptor ya, posisi mesinnya ya, mesin boxnya ya. Kok mesin kita cek adaptornya ya, ini kan kita ngecek adaptor ini. Kita sambung, kita pasang dulu penutupnya untuk menjaga keamanan supaya saat kita nyalakan nanti di tegangan tidak menyengat ataupun tidak nyetrum ya. Kita coba pasang dulu ya, nah, seperti ini, mudah-mudahan masih bisa dikondisikan. Oke, sama ya, tidak ada bedanya. Oke sahabat, kita coba dulu ya, mudah-mudahan ya setelah kita ganti mesin adaptornya mau menyala. Bismillah ya, kita coba dulu di sini apa koneksi atau tidak. Sama, tidak mau menyala ya di sini. Nah, tidak mau menyala karena ini menggunakan 6 volt apa berapa ya, tidak salah. Kita coba dulu di bagian mesinnya. Oke, sama, tidak mau menyala di sini. Apa stop kontak saya sini ya? Oke, mungkin kebalik ya. Kita coba dulu. Min plusnya mungkin kebalik, kita coba lepas kembali. Nah, ini maksudnya kabel ini ya, kemungkinan besar kebalik ya, atau gimana, kita coba balik dulu. Tidak ada salahnya ya, namanya juga teknisi belajar ya. Saya juga belum pernah perbaikan seperti ini. Baru kali ini saya benerin TV box ya. Oke, setelah kita solder, kita balik kabelnya. Kita akan coba nyalakan apakah menyala. Bismillah aja ya sobat ya. Mudah-mudahan ya. Tadi hanya kebalik kabelnya saja. Kita coba, kita nyalakan kembali. Kita pasang dulu, jaga keamanan supaya tidak tersengat ya. Bismillah ya. Oke, kita cek. Oke sahabatku ya, alhamdulillah ya, ini udah mau menyala ya, ini warna hijau. Berarti di sini jelas kerusakannya ada di bagian adaptor ya, dan alhamdulillah ini sudah mau menyala. Tinggal digunakan kembali ya. Ternyata memang benar di sini rusak di bagian adaptor ya. Mesin adaptornya ini udah lemah. Saya belum saya cek apa yang rusak, tapi nanti buat PR saya setelah di belakang kamera nanti saya buat PR ya. Kenapa adaptor ini tidak berfungsi lagi, apa permasalahannya, nanti akan saya cek sendiri. Nah, di sini sahabatku bisa kita perhatikan ya, ini bisa dilihat lampunya sudah menyala, memang lampunya kecil ya. Alhamdulillah sudah mau menyala dan sudah bisa digunakan kembali. Jadi seperti itu sahabatku ya, kalau menemukan adaptor di tukang loak itu jangan dianggap remeh, karena ini juga penting. Karena ini juga sangat bermanfaat sekali, bisa digunakan di bagian kipas. Akan ada sekarang model-model kipas yang menggunakan adaptor ya. Jadi manfaatkanlah ya, manfaatkanlah barang bekas, manfaatkanlah barang-barang yang tidak berguna supaya bisa berguna kembali. Di sini tidak perlu kita mengeluarkan modal puluhan ribu, cukup kita modal 5.000 saya beli adaptornya. Memang kadang-kadang saya kasih 5.000 ya. Sudah bisa menyalakan mesin. Jadi langkah pertama jika sahabatku mempunyai elektronik yang menggunakan adaptor yang 5 volt, 6 volt sampai 12 volt,
Langkah pertama, cek dulu jalur kabelnya ya. Cek dulu bagian jalur kabel adaptornya ini ya. Kalau kabel adaptornya terkoneksi dengan bagus, kita cek mesin adaptornya ya. Kita cek mesin adaptornya ya. Nah, ini ya untuk kabelnya ya. Nah, ini kabel adaptornya ya. Kita coba cek dulu apakah terkoneksi dua-duanya. Kalau memang terkoneksi, nanti kabelnya bisa kita pakai lagi. Tapi kalau memang tidak terkoneksi, ya mau tidak mau kita buang ya. Kita coba. Oke, tidak terkoneksi satu ya. Nah, ini yang satu terkoneksi ini. Mohon maaf, tak benerin dulu kalau nggak kelihatan ya. Nah, kita coba gitu ya. Nah, gitu kita perhatikan tidak terkoneksi. Tidak terkoneksi ya. Tapi berarti ini kerusakannya ya mesin sama ininya sobat ya. Nah, itu terkoneksi satu. Kita coba satunya lagi yang warna merah bagian dalam. Nah, bagian dalam tidak terkoneksi sama sekali, berarti kabelnya juga rusak, adaptornya juga rusak. Oke sahabatku, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan ya. Semoga bermanfaat dan semoga berguna. Jika menemui kerusakan seperti ini, jangan buru-buru, kita bongkar dulu mesinnya. Kita cek langkah pertama, kita cek adaptornya ya. Apabila adaptornya normal bagus, baru kita cek di bagian mesin ataupun boxnya ini ya, ataupun mesin box internetnya ini ya. Jadi untuk memperbaiki elektronik yang menggunakan adaptor sejenis memakai adaptor, kita cek dulu adaptor jalur adaptornya ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.